sebelah kanan. Wah, ada yang nembakin saya ternyata. Kok nembaknya apa ini? Selamat datang di channel Gadget Terus dengan gue Sati. Nah, gue kali ini syuting outdoor lagi, tetap menggunakan protokol pemerintah bahwa kita harus selalu menggunakan masker ketika kita di luar ruangan. Nah, di konten kali ini gue akan ngebahas kenapa kita harus beli Oppo A92. Setidaknya gue bisa sharing ada 7 alasan untuk membeli handphone ini. Nah, salah satunya alasan pertama adalah karena dia Oppo. Kenapa Oppo? Yuk simak di sini. Halo guys, gue di sini mau review handphone Oppo A92 dimana menggunakan ColorOS 7.0 pada saat kita pertama kali membeli. Tetapi pada saat saya beli ini langsung mendapatkan notifikasi bahwa handphone ini sudah mendapatkan update ke ColorOS 7.1 yang sama-sama kita bisa lihat. Nah, kan sudah ada notifikasi di sini. New version detected ColorOS 7.1. Yuk kita coba aja segera install atau download dulu sebelum kita install. Kita tunggu bareng-bareng prosesnya, mungkin agak sedikit lama, tapi nanti coba saya skip ya. Di sini saya ingin kasih tahu kalian saja progresnya seperti apa gitu. Nah, setelah sedikit lagi selesai nih, sebenarnya gue juga ini sih pengguna baru Oppo, terus terang aja nggak pernah minat sama yang namanya ColorOS, bukan dari segi tampilan handphone atau mungkin jeroannya ya, tapi ColorOS ini itu bener-bener nggak asik gitu. Pada saat awal dulu brand 11 sudah ngeluarin tanpa navigasi di bawah, Oppo belum gitu. Nah, yuk kita lihat ya. Ya, Oppo sekarang beda. ColorOS 7.1 ini sudah sangat komplit ya. Artinya di sini di Oppo Tools, Oppo itu punya yang namanya Oppo Service. Gue nggak tahu apakah sebelumnya atau ColorOS sebelumnya sudah ada Oppo Service ini, tapi ini benar-benar membantu guys. Ini merupakan guidance atau petunjuk user atau user Oppo. Dia bisa melihat di sini ada status garansi, harga spare part, status perbaikan, layanan prioritas, service center, layanan antar jemput, diagnosa kerusakan, pengumuman dan percakapan. Dan kita bisa lihat ke bawah lagi, topik populer, itu ada artikel-artikel ya. Ayo kita coba satu-satu, fokus ke status garansi. Nah, di status garansi ini kita bisa meregister dulu bahwa sudah terdaftar atau belum handphone kalian. Jadi jika belum, maka kalian bisa mendaftarkannya terlebih dahulu. Nah, untuk yang kedua, di sini yang paling keren sih guys menurut gue, harga spare part. Nah, jadi kalian bisa tahu nih kira-kira dari handphone yang kalian pakai nih untuk harga-harga spare partnya berapa sih. Nah, kalau kita lihat ya A92 ini, nah kita bisa lihat nih kalau misalkan komponen layarnya di Oppo A92 ini 1 juta. Untuk motherboard 2,2, kamera belakang 520, kamera belakang hitam putih 70. Ini yang menjadi keren sih menurut gue ya. Jadi kalau kalian ada kerusakan bisa tahu langsung gitu harganya berapa. Harga yang ditampilkan merupakan harga estimasi. Jadi memang sebetulnya walaupun tidak akurat ini harga-harganya, tapi setidaknya dia sudah memberikan gambaran. Oppo ini sudah memberikan gambaran terhadap usernya bahwa kerusakan yang diakibatkan oleh part tertentu akan berharga sekian gitu ya. Nah, di sini produknya lengkap sih untuk spare part ini. Dari yang modelnya yang termahal One X2 Pro sampai yang lawas juga F1S, itu di sini semua ada. Nah, terus ada status perbaikan, kita bisa mengontrol juga gitu ya, cek perbaikan ya. Tapi sih ini agak bingung juga kalau misalkan kita handphone diperbaiki, ngecek statusnya gimana ya, kan handphone di sana ya. Nah, terus
Layanan prioritas juga ada, jadi kita bisa kan pilih kotanya di sini lengkap, kota-kota di Indonesia dari Sabang sampai Merauke lengkap sekali. DKI Jakarta misalnya kita buka, ini ada di Petukangan di Ruko Cantik Seluler. Worth it sih. Memang Oppo mungkin kadang-kadang kita beranggapan bahwa harganya itu overpriced gitu atau kemahalan dibanding handphone merek lain, tapi setelah Oppo berbenah dengan Color OS nya ini, gue rasa, dan pelayanan tentunya ya, pelayanan dan kemudahan untuk mendapatkan Oppo sendiri, itu membuat Oppo ini bisa menyaingi produk-produk yang tadinya mungkin di atas, sekarang bisa menyalip menjadi Oppo menjadi nomor 1. Nah, service center kita bisa pantau service centernya di mana di seluruh kota yang ada di Indonesia. Terus layanan antar jemput juga ada semenjak Oppo menggaungkan hashtag apa namanya yang di rumah aja itu, jadi nggak perlu keluar jika ada kepentingan dengan Oppo. Nah, terus bisa kita diagnosa kerusakan juga. Nah, dia langsung melihat nih, mengidentifikasi handphone yang kita gunakan, yaitu Oppo A92 Qualcomm SDM Snapdragon 665 octa-core, RAM 8GB dan storage sisanya dijelaskan di sini ya. Nah, untuk di sini start check macam-macam nih, dia akan melihat memori, SIM, system version, fingerprint identification, sensor, segala macam yang ada di handphone ini bisa dicek. Nanti kalau kalian penasaran, mending langsung beli HP-nya, cobain sendiri ya. Ini benar-benar worth it, gue udah coba sih. Oke, kita coba deh. Nah, yang pertama misalkan checking memori, dia akan checking system, fingerprint identification. Ada 12 item sih. Kita disuruh ngikutin instruksi yang ada di layar ya. Yang pertama misalkan kita menaruh telapak tangan kita di bagian atas handphone, apakah berubah? Nah, kalau berubah berarti dia bekerja dengan baik, sensor yang ada di atas, di sisi atas ya. Nah, kemudian light intensity, jika kita tutupkan akan bekerja juga, dia berubah tuh light intensity. Semakin kita tutup semakin kecil, kalau kita buka semakin besar, berarti ada perubahan. Terus horizontal taruh, checking Bluetooth, kita bisa skip misalnya ya, skip GPS switch, GPS connection, kita juga bisa lihat di sini normal. Oke, battery kita harus colokin. Untuk buttonnya volume up, volume down, power button normal semua, 3 jari. Jika teridentifikasi 3 akan normal. Nah, ini biasanya kalau 3 jari itu kita screen capture sih, dan kerennya dengan 3 jari ini, gesture 3 jari, kita bisa langsung memilih mana yang mau di screen ya, yang mau di capture ya, tinggal hit save. Nah, oke, cek aman. Nah, kemudian ada identifikasi jari, ada berapa jari, 5 jari bisa, 5 bisa. Oke, apakah berubah? Yes. Nah, terus check in pixel, jadi kita bisa ngecek depth pixel dengan menggunakan warna-warna yang sudah disediakan. Jika ada titik hitam berarti sudah ada terkena layarnya, terkena benturan atau apa. Kalau ini berhubung masih baru, tidak ada depth pixel. Nah, di sini juga untuk ngecek screen grayscale-nya seberapa banyak, ada layernya 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8, yes betul. Checking kamera, ya kameranya sudah betul, udah bagus, yes. Checking the flashnya oke. Kamera atas sudah oke. Kamera depan maksudnya. Untuk audio juga oke. Karena speakernya 2, di sini juga ada ngecek yang atas juga sudah oke, soalnya lebih kecil sih, tapi yang ini yang membuat kita seru kalau nonton Netflix ya, ada 2 speaker ini ya. Record apakah berfungsi atau tidak, ini kita akan tes ya. Normal. Checking earphone kita harus plugin. Untuk vibration normal, phone vibrates. Nah, untuk gravity sensornya nih, ini mungkin karena gue pakai recorder ya, jadi dia tidak jalan sih gitu. Oke, tadi gue coba normal. Selanjutnya
Ada pengumuman di sini, pengumuman apa? Oh iya, tadi ini semua yang ada di header ada di pengumuman sini untuk melihat lebih detail ya. Percakapan itu ada apa? Kita bisa disediakan pertanyaan nih. Kita mau nanyain seri yang mana yang kita punya, misalkan terkait ada masalah dengan layar atau dengan speaker atau dengan ya apapun yang berhubungan dengan handphone Oppo kalian. Reno 4 5G sudah ada di sini, Reno 4 Pro. Oke, selanjutnya kemudian guys, di sini yang asiknya lagi itu dia punya apps yang namanya Game Space. Game Space itu kita bisa lihat di sini barang-barang ya. Kalau kita buka di sini ada pilihan battery and signal strength. Untuk baterai sendiri ada 3 mode, competition mode, balance mode, dan low power mode. Ini dirubah jika ini disesuaikan dengan keperluan kalian. Jika memang kalian fokus untuk gaming seharian, itu bisa pakai competition mode. Nah, di sini juga akan kelihatan baterainya itu untuk estimasi bisa dipakainya selama berapa jam. Misalkan dia langsung dimainin gitu ya handphonenya ya. Ada di sini tersisa 10,4 jam. Nah, kalau di balance mode ini bisa sampai 11,5 jam, dan kalau untuk low power mode bisa sampai 12 jam. Bedanya sejam sih. Tapi ini akan berpengaruh ke resolusi ya. Resolusi gaming dan performa games itu sendiri. Nah, kemudian di sisi kanan ini ada notifikasi atau controlling untuk notifikasi ya, jika kalian emang pengen khusyuk banget gitu main gamenya, nggak mau diganggu, atau emang kalian yakin lah ya di hari itu emang tidak ada pekerjaan atau mungkin tugas dari sekolah, atau tidak mau diganggu teman-teman gitu, diajakin nongkrong atau bantuin teman. Nah, kalian bisa aktifin block notification, jadi kalian bisa main game dengan tenang. Terus tidak hanya itu, di sini juga ada reject calls jika memang sering ada sales yang nelponin kalian masuk gitu ya. Terus jadi kalian nggak mau angkat, jadi dia terreject otomatis. Untuk kemudian ada block calls and banners. Biasanya banners iklan tuh suka muncul gitu. Jadi di sini juga disediakan juga pilihannya untuk memblok telepon masuk dan banners. Dan yang terakhir itu seperti mode biasa, allow calls and notification ya. Kalau misalkan emang kalian pengen main game gitu di saat kalian ada aktivitas lain ya, diaktifin aja. Tapi ya pasti enak banget sih. Kalau gue sih lebih milih block notification untuk sementara ini. Nah, untuk di sisi atas nih kita bisa lihat 2 titik. Nah, 2 titik ini ada apa sih? Setting. Nah, di setting ini kalian bisa tahu nih, manage my game, hide game icons on home screen. Jadi fungsinya Game Space ini jika kalian punya apps, game apps gitu ya, bisa di hide aplikasinya dari tampilan homepage kalian atau dari tampilan awal masukin ke Game Space dengan cara menambahkan. Jadi misalkan kalian masih ada aplikasi lain yang mau ditambahkan, misalkan kayak Netflix kalian mau masukin. Ini misalkan tadinya ada ya, kita bisa lihat ya, Netflix tadinya ada di tampilan layar awal gitu. Terus kalian pengen hide, dimasukin ke Game Space, nah tinggal di add aja, kemudian Netflix ini akan hilang ya, itu kan hilang. Nah tapi Netflix kan bukan game, jadi kita remove aja ya, kita delete dari sini, cancel. Oh sorry, nggak di situ sih caranya. Jadi tinggal di apa namanya, di sini dinonaktifin aja Netflixnya, manage my game, dia otomatis hilang sendiri nanti ya, akan kembali lagi. Paling itu sih aplikasi yang oke. Dan selanjutnya ada Oppo Relax. Oppo Relax ini ya mungkin seru-seruan mereka aja ya, bikin kayak apa namanya, jika kalian memang kesulitan untuk tidur atau mungkin kalian lagi pusing banget gitu ya, Oppo mencoba membantu dengan menghadirkan Oppo Relax ini, yaitu dia akan memberikan petunjuk untuk cara bernafas dengan baik. Misalkan kita start ini, dia akan relax your body and mind, focus on your breathing, inhale, tarik nafas, buang nafas. Jadi jika kalian ketemu masalah yang benar-benar pelik, kalian juga bisa dipraktekin nih
tarik napas dengan hitungan waktu tertentu berapa detik dan buang napas dalam hitungan waktu tertentu berapa detik. Kemudian kalau kita cukupkan back, di sini ada music, misalkan kalian bisa pengen gitu kayak meditasi, mau tidur gitu ya, kita tinggal meditation, kita dengerin aja nih musik ini yang sangat menenangkan. Juga ada ilustrasi guys, jadi apa ya, apa memang benar-benar memaksimalkan fitur-fitur yang tidak tersentuh oleh brand lain gitu ya. Jadi memang positif poinnya itu atau mungkin selling point di Oppo ini sudah cukup melebihi brand-brand yang katanya mendingan-mendingan itu. Tapi ya ini sih menurut gue pribadi ya, Oppo berbenah gitu, jadi nggak terpaku dengan spek tinggi, harga murah gitu. Tapi Oppo juga menghadirkan perbedaan dengan membuat aplikasi-aplikasi yang sekiranya mungkin tidak tersentuh oleh brand lain. Emang Oppo ini cerdik sih. Selain dia juga memberikan fasilitas layanan dari seluruh Indonesia, servisnya, Oppo juga memikirkan hal-hal kecil seperti ini yang mungkin ini juga cocok untuk beragam pengguna ya. Nggak hanya anak muda, handphone ini cocok untuk profesional, untuk pekerja kantoran, terus juga untuk ibu rumah tangga, untuk anak-anak pun ini cocok. Semua lini dia sikat gitu ya. Nah, kembali lagi dengan spesifikasi Oppo atau fitur-fitur lain yang diberikan oleh Oppo. Selanjutnya yaitu ini. Gue juga mau kasih tahu buat kalian nih, untuk yang belum tahu ya, mungkin di Oppo A92 dia bisa untuk memilih layout button atau icon-icon yang ada di tampilan homepage. Di sini ada standar, drawer, dan simple mode. Dimana standar mode itu menggunakan yang seperti bisa kita pakai. Nah, kita lihat nih untuk simple mode. Simple mode ini cocok untuk orang-orang yang mungkin nggak pengen ribet dan mempunyai masalah dengan penglihatan ya. Artinya dia kalau misalkan cari yang icon kecil tidak tidak biasa atau tidak bisa lihat gitu. Nah, untuk kemudian saya coba yang standar drawer ya. Kita bisa lihat di sini perbedaannya ketika kita swipe dari bawah ke atas, kita akan keluar drawer, dan selanjutnya kita coba lagi. Sekarang kita coba yang standar, kita kembalikan lagi ke standarnya ya. Nah, untuk selanjutnya di convenience tools, ini yang gue info sebelumnya bahwa di sini versi Oppo ColorOS 7.1 itu udah bisa gesture ya, jadi tidak perlu pakai tombol navigasi yang ada 3 di sisi bawah. Itu benar-benar nggak asik sih, memotong tampilan full screen ya. Kalau dengan menerapkan tombol gesture ini atau navigasi button ini, benar-benar membuat handphone itu lebih sempurna lagi sih. Artinya full screennya dapat dan mempermudah itu untuk mengontrol ya. Nah, satu lagi yang menurut gue merupakan aspek penting yaitu bisa kustomisasi icon dari layout yang ada di halaman homepage ya. Di sini kita bisa lihat ada icon-icon yang awalnya kotak atau bisa frameless atau bisa agak tanpa sudut gitu ya, membulat. Ini benar-benar kita bisa kustomisasi yang benar-benar dibebasin gitu ya. Kayaknya OS lain nggak ada yang kayak gini deh, bisa membesar, bisa mengecil, terus pokoknya benar-benar memberikan kebebasan ke penggunanya untuk melakukan kustomisasi. Ini asik banget sih, bisa. Karena kalau icon bulat itu kan identik dengan Android OS pure ya, untuk bawaan dari Google-nya. Nah, ini kalau gue sih suka ya agak membulat tapi tidak kotak ya, karena kuku banget bro kalau kotak gitu. Ini yang paling penting, body dari A92 ini sangatlah memukau hati atau mata. Kenapa? Modul kameranya yang seksi dan
tombol power dan volume up dan down yang berada di tengah-tengah kiri kanan handphone, jadi tidak sulit untuk menjangkau dari tombol-tombol tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada fingerprint. Di sini letak fingerprint scan-nya ada di sisi kanan, yaitu di tombol power. Ini benar-benar sangat mempermudah gitu ya untuk penggunaan, jadi tidak ada di belakang ataupun di depan. Tekan tombol power langsung terbuka otomatis gitu. Memang letaknya agak ke dalam sih, tapi worth it. Selanjutnya kita bisa lihat cahaya bulat memutar itu akan aktif apabila kita menggunakan face unlock. Hai guys, gue sekarang lagi ngetes gaming di handphone Oppo A92. Ya, gue langsung merekam dari handphone dia dengan mode screen recorder yang ada di Oppo ColorOS, Oppo 7.1. Ini keren banget sih. Gaming game. Sip. Untuk posisi kameranya kayaknya nggak tahu asikkan gimana ya, karena ini kan kamera depannya adanya di sisi, kebetulan punch hole nya di sisi kanan gue nih, supaya nggak nutupin tangan ya. Tapi tetap gue coba sih. Gyro nya juga jalan nih. Welcome to Battle Royale. The match is about to start. Mantap. Cuma kalau untuk ngepasin ke muka nggak bisa lurus ya, harus agak miring gini nih supaya kameranya masuk ke sini. Mungkin ini kekurangan juga ya. Jadi lo harus agak ke kiriin dikit supaya bisa ngepas di muka lo kayak gini. Oke. Mungkin nggak usah pakai gyro ya kalau misalkan gua harus pakai kamera depan. Coba gyronya gue matiin. Control, custom layout, basic, gyronya gue matiin ya, off aja deh. Oke. Sip. Jadi gue mainnya ngepasin nama muka gue. Ini emang harus kita mainnya agak ke atas gitu ya. Kalau rata ya begini angle jadinya. Harus agak miring sih. Wah, waduh, gimana itu? Oh, sebelah kiri, sebelah kanan. Wah, ada yang nembakin saya ternyata. Kok nembaknya apa ini? Where's my weapon? Kok gue nembaknya gini ya? Oh gitu, baru tahu kenapa nembaknya begitu jadinya urusannya. Ya gue bakal mati deh. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting teman-teman udah bisa lihat ya, kalau pakai Oppo A92 ini bisa record sambil main game dan ada thumbnail front kameranya aktif. Oke, stop.